Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai teori fakta sosial menurut Emil Durkheim. Apa saja teori fakta sosial menurut Emil Durkheim? Emil Durkheim merupakan peletak dasar dari fakta sosial paradigma. Durkheim memperkenalkan bagaimana cara memahami masyarakat itu. Durkheim menekankan bahwa tugas seseorang sosiolog untuk mempelajari apa yang disebut dengan fakta sosial. Fakta sosial itu merupakan sesuatu yang ada atau real, nyata dan memiliki kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal dan memaksa individu. Serta memahami fakta sosial itu mesti dipelajari dengan menggunakan metode tertentu. Dalam memperoleh data personal, kemasyarakatan harus menggunakan metode tertentu, dan metode yang diperkenalkan oleh Emil Durkheim adalah metode observasi dan metode eksperimen. Metode-metode ini yang akan dipakai untuk menggali dan memahami persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu. Selanjutnya, Emil Durkheim membedakan dua ranah fakta sosial, yaitu fakta sosial yang bersifat material dan fakta sosial non-material. Fakta sosial dalam bentuk material merupakan sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial inilah yang merupakan bagian dari dunia nyata. Fakta-fakta sosial material seperti misalnya gaya-gaya arsitektur, bentuk-bentuk teknologi, dan kode-kode legal lebih mudah dimengerti dari keduanya karena dapat diamati secara langsung. Seperti hal-hal hukum yang bersifat eksternal bagi individu dan bersifat memaksa kepada mereka. Selanjutnya, fakta sosial non-material. Fakta sosial dalam bentuk non-material merupakan sesuatu yang ditangkap nyata atau eksternal. Fakta ini bersifat intersubjektif yang hanya muncul dari kesadaran manusia. Fakta-fakta sosial non-material ditemukan dalam pikiran para individu, akan tetapi dipercaya bahwa ketika orang berinteraksi dengan cara-cara yang kompleks, interaksi-interaksi mereka akan mematuhi hukum yang dimiliki mereka semua. Berikutnya ini adalah beberapa contoh kasus fakta sosial material. Misalnya norma-norma hukum dalam suatu negara seperti halnya norma pendidikan. Pada gambar pertama, kita diperlihatkan mengenai kasus 3 tersangka kasus bullying di Makassar sudah ditangkap dan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina. Pada norma pendidikan, masih banyaknya terjadi kekerasan, pemerasan, pelecehan, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan tidak berkembangnya suatu pendidikan. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup pendidikan sudah banyak terjadi di negara ini. Banyaknya perlakuan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sekolah, yang dimana kita dipertemukan orang banyak sehingga tak dipungkiri jika adanya tindakan kekerasan dalam lingkungan pendidikan. Salah satunya adalah tindakan bullying yang terjadi pada suatu sekolah atau dalam sekolah tersebut. Pengalaman yang terjadi dari korban tindakan bullying dalam lingkungan sekolah, di mana rasa trauma yang terjadi sampai bertahun-tahun mungkin juga tak bisa diobati. Banyak dari tindakan bullying ini biasanya terjadi antar siswa dan siswi. Tak dipungkiri juga berasal dari pengajar yang membuat seseorang trauma yang sangat mendalam. Berikutnya yaitu norma lalu lintas. Pada gambar kedua terdapat kasus mengenai Polres Makassar catat sebanyak 3.863 pelanggaran lalu lintas sejak bulan Januari. Tingginya jumlah kendaraan bermotor membuat arus transportasi makin ramai dan lancar, namun menimbulkan persoalan yang baru. Salah satunya ialah para pengemudi sering tidak taat kepada norma-norma berlalu lintas. Seperti terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas makin sering terjadi di Makassar. Helm, SIM, STNK merupakan 2 surat yang wajib diperiksa Porlantas saat menilang kendaraan. Kita sebagai masyarakat atau pengguna jalan yang baik akan
menaati aturan berlalu lintas di jalan raya dengan tertib. Kalau melanggar, maka akan ada sanksi yang kita dapatkan. Berikutnya, norma yang ketiga yaitu norma agama. Pada gambar ketiga, mengenai kasus identitas mayat perempuan di Jalan Syekh Yusuf Goa, terungkap dan diduga korban pembunuhan. Pada dasarnya, tidak ada satupun agama di dunia ini yang menghalalkan pembunuhan. Sebab, tujuan agama adalah untuk perdamaian, menyebarkan kasih sayang, dan mengatur tatanan sosial agar menjadi lebih baik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak terhadap nyawa seseorang selain Tuhan. Maka, tindakan mengambil nyawa seseorang atau membunuh termasuk pelanggaran norma agama. Dalam norma-norma hukum, membunuh mempunyai undang-undang yang jelas dan sanksi fisik denda sebagai hukuman pelanggaran. Di dalam norma agama berisi aturan, larangan-larangan, perintah-perintah dan anjuran yang diyakini diciptakan oleh Tuhan melalui kitab suci agama dan diyakini oleh masyarakat. Dalam norma agama, orang yang melaksanakan dianggap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan beriman kepada Tuhannya. Selanjutnya, kita masuk pada contoh kasus fakta sosial non-material. Pada gambar pertama, terdapat kasus mengenai 13 tersangka kasus korupsi senilai 22 miliar di RS Batua Makassar yang telah diserahkan ke kejaksaan, dan pada contoh gambar kedua mengenai buronan kasus korupsi Pegadaian Makassar senilai 4,3 miliar yang ditangkap di Jakarta. Korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Penyebab seseorang atau seorang pejabat melakukan korupsi yang pertama, karena ingin selalu memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Yang kedua, karena ingin mendapatkan kekuasaan. Berbagai upaya dilakukan untuk menduduki suatu posisi sehingga timbul niat untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi menjadi contoh fakta sosial yang bersifat non-material karena adanya dorongan seseorang atau sifat egoisme untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan tindakan korupsi. Cukup sekian penjelasan saya mengenai teori fakta sosial menurut Emil Durkheim. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.